syaratnya. Syaratnya apa? Kamu harus bersaksi bahwa tiada aku selain aku. Dan kamu harus berserah diri. Ya, aku bersaksi bahwa tiada kamu selain kamu dan aku menyembahmu. Suatu hari, belum lama dari itu datanglah punggawa bala tentara dari kerajaan Hastinapura. Dipimpin oleh Adipati Karna. Ralat Masertas Ning. Yang datang tadi bukan Arjuna, tapi bala tentara yang sangat kondang dahulu, yaitu Hanuman. Hanuman datang, ya. Tiba-tiba datanglah bala tentara Hastina yang dipimpin oleh Adipati Karna. Kisana. Iya, kata sang Kesawasidi, jelmaan dari Tuhan. Aku ingin memindahmu ke istana daripada kamu hidup di padepokan di puncak gunung seperti ini. Jawaban apa jawaban? Jawaban sang kiai. Jawaban sang kiai. Kisana dari istana yang berpakaian serba mewah, ketahuilah aku kiai. Tempatku adalah di pondok, ketahuilah aku profesor. Tempatku adalah di kampus. Dan ketahuilah dari pengetahuan leluhur bahwa gara-gara chaos terjadi ketika pandita, ketika ulama dan umaroh telah bergabung menjadi satu tanpa kemandirian masing-masing. Tidak, kami membutuhkan kamu. Tidak. Ulama dan umaroh harus saling mandiri, independen. Bekerja sama boleh, tapi aku nggak boleh. Kampus masuk istana, padepokan masuk istana, pesantren masuk istana. Tiba-tiba sang Adipati Karna melepas panah andalannya, Mas Tirtasning. Andalannya senjata kunta dilepas. Duat! Hanuman langsung melihat, langsung disaut si panah Kunta Wijayandanu itu. Adipati Karna langsung, ini ada monyet bisa, baru pertama ada makhluk bisa memegang senjata kunta andalanku. Langsung dia lari terbirit-birit. Si Hanuman meloncat-loncat, kegirangan bisa melindungi sang Kesawasidi. Tapi apa jawaban sang Kesawasidi? Tuhan yang menjelma jadi makhluk. Sang Kesawasidi bilang, Hanuman, melindungi itu laku utama. Tapi melindungi aku itu tidak pantas. Gus Dur sudah bilang, Tuhan nggak perlu dibela. Ya, tapi orang tua saya dihina saja saya membela, masa Tuhan dihina saya nggak membela? Orang tuamu makhluk. Orang tuamu makhluk, aku kholik. Kamu tidak boleh membela aku. Memang aku ini sopo, Cok? Jadi aku nggak boleh membela Tuhan. Kamu boleh membela Tuhan dalam arti kamu menyembahku. Menyembahku artinya kalau kamu penulis, menulislah. Kalau kamu penyanyi, menyanyilah. Kalau kamu moderator, memoderatorlah. Orang yang menghalangi kamu jadi moderator. Orang yang menghalangi kamu jadi penulis. Orang yang menghalangi kamu jadi petani. Orang yang menghalangi kamu untuk menyembahku. Baru kamu tantang diskusi. Kalau nggak bisa diskusi, ajak dialog. Kalau nggak, perang. Tapi kalau cuma menghina aku, apa urusannya? Hanuman lalu diusir. Diusir. Hanuman, ini bukan takdirmu untuk berguru padaku. Datanglah Arjuna yang saya ceritakan tadi. Dan Arjuna berkata, aku menyembahmu, bersaksi tiada yang maha kuasa selain kamu. Oke Arjuna, sekarang saya kasih kamu hal yang dicari oleh para pemimpin, termasuk oleh Qasim Sulaiman dan para penyanjungnya. Pertama, jadilah kamu seorang pemimpin. Pemimpin harus melakukan hasta brata, hasta 8 brata laku. Pertama, pemimpin harus sebagai matahari.
Matahari memberi energi. Jangan mengaku engkau seorang pemimpin bila kamu tidak memberi energi rakyat. Malah membuat bingung anakmu, rakyatmu, mudik atau pulang kampung. Pemimpin harus seperti bintang, harus mengarahkan. Jangan kau mengaku sebagai pemimpin kalau kau tak bisa mengarahkan. Dan pemimpin harus sebagai rembulan yang menerangi di kala kegelapan. Pemimpin harus seperti bumi, diinjek-injek, diungkit-ungkit, diludahi. Tidak dendam, tidak menuntut ke pengadilan atas pencemaran nama baik, tapi malah menumbuhkan tanaman. Dan pemimpin harus laksana air, kumpul orang rata, kumpul orang kaya tidak kelihatan miskin, kumpul orang miskin tidak kelihatan kaya. Dan pemimpin harus seperti samudra, meskipun angan-angan seluruh rakyat dibentang layarkan kepadamu, tidak pernah sesak. Pemimpin harus seperti gunung teguh pada pendirian. Jangan mengatakan bahwa kemarin melawan virus, sekarang berdamai. Dan yang terakhir, pemimpin harus laksana api, tuntas kerjanya. Arjuna, sekarang ilmu sudah aku berikan kepadamu sebagai pengantar diskusi ini. Tapi tahu nggak Arjuna, apa artinya ilmu? Kelakone kanti laku. Iya, diterapkannya dengan kelakuan. Apa gunanya ilmu kalau nggak ada perilaku? Ini, lihat pusaka siapa yang aku pegang. Dia tahu bahwa itu pusaka musuhnya. Arjuna, agar ilmumu barokah, kembalikan ini pada musuhmu. Kembalikan. Bagaimana mengembalikan senjata pamungkas kepada musuhnya? Itulah cerita Hastabrata. Semoga menjadi pengantar diskusi ini. Mari kita beri aplaus kepada Mbah Sujiwo Tejo yang seperti biasa selalu mampu mengajak kita untuk berefleksi. Ada satir, ada kritik di dalamnya. Terima kasih untuk Hastabrata, 8 laku tadi yang mengingatkan kita bagaimana seorang pemimpin seharusnya harus berdiri di antara warganya atau masyarakatnya. Terima kasih sekali lagi Mbah Sujiwo Tejo. Saya ikutin. Ya. Mari kita kembali kepada rundown acara. Kita akan mulai acara kita dengan membahas buku dari Jenderal Qasim Sulaimani, Sang Penumpas ISIS, Jalan Cinta Sang Penumpas ISIS. Saya akan memberi kesempatan mungkin kepada penulis terlebih dahulu, karena waktu kita 1,5 jam untuk keseluruhan acara. Jadi mohon para penulis bisa menyampaikan dengan padat dalam 6 atau 7 menit. Tentu tidak mudah, tapi mungkin ini juga adalah bagian dari strategi agar orang mencari buku ini. Silakan, mungkin saya berikan kesempatan pertama kepada Habib Musa Kazim, 6-7 menit, untuk menjelaskan tentang buku ini, tujuannya, dan tentu harapannya kepada para pembaca. Ya, terima kasih kepada semua, juga kepada Mbah Tejo yang sudah memeriahkan acara ini. Terima kasih banyak semua peserta yang sudah mengikuti acara ini. Semoga buku yang kita tulis ini membawa bunga-bunga di hati kita semua, karena kita menulis buku ini, terutama saya sendiri, nanti yang lain bisa juga menjelaskan, teman-teman saya, bahwa saya sebenarnya mengenal Jenderal Qasim Sulaimani sudah cukup lama melalui media, dan di zaman ketika kita begitu haus akan otentisitas dan orisinalitas, saya menemukan sosok ini begitu otentik, begitu orisinal. Karena bagaimana tidak, karena karir militer yang merentang sejak 1980-an di berbagai medan di Timur Tengah, mulai dari di negerinya sendiri, dan dia harus mengemban berbagai misi militer yang hakiki, ya. Artinya kadang-kadang kan jenderal ini kebanyakan cuma jenderal meja saja, tapi kalau Qasim Sulaimani menunjukkan bahwa dia adalah jenderal lapangan dan telah mengemban tugas-tugas kenegaraan membela bangsanya dari agresi Irak dari awal 1980-an, dan kemudian begitu banyak dari rekan-rekannya, saudara-saudaranya yang gugur di medan tempur,
sampai kemudian selesai dari perang selama 8 tahun, dia beranjak pergi ke Afghanistan untuk membantu sejumlah kelompok yang menyebut dirinya sebagai Northern Alliance atau Aliansi Utara, dan dalam rangka menghambat laju perkembangan dari Al-Qaeda dan Taliban dan gerakan-gerakan Islam radikal lain. Lalu setelah itu dia juga tidak lupa membantu tentunya kelompok-kelompok perlawanan di Palestina yang cukup jauh, tidak ada perbatasan dengan Iran, tapi dialah yang dan semua kelompok Palestina itu mengakui jasa besar di Jenderal Qasim Sulaimani di Palestina, misalnya Hamas dan Jihad Islam dan lain sebagainya mengakui betul, bahkan Fatah juga mengakui begitu besar sumbangan orang ini terhadap kekuatan perlawanan di Palestina. Lalu juga tidak lupa di Lebanon, sampai akhirnya pada tahun 2006 ketika ada agresi besar Israel terhadap Lebanon, seluruh masyarakat Lebanon tahu persis peran dari sang jenderal yang sedang kita bahas ini. Dari sejak itulah saya sangat tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang sosok ini, hingga akhirnya tercuatlah di media sosok Jenderal Qasim Sulaimani semakin terkenal di media, terutama di media Barat dan di media Indonesia, ketika ada pergolakan di Suriah dan Irak. Pada saat itulah muncul, mulai kita sering melihat foto-fotonya dan video-videonya, dan saya mulai mengikuti pidato-pidatonya secara lebih khusus. Buat saya betul-betul suatu hal yang betot minat saya ketika melihat orang yang begitu tampak militeristik di satu sisi, tapi di sisi lain begitu mencintai Tuhannya, begitu puitis dalam kata-katanya, bahkan dalam setiap ceramah yang saya ikuti selalu mengenang saudara-saudaranya yang gugur, prajurit-prajuritnya yang gugur, dan mengutip ucapan-ucapan mereka. Ini betul-betul menyentuh saya. Ini jarang saya dengarkan jenderal dengan pangkat yang begitu tinggi yang peduli terhadap nilai-nilai, dan di antara cerita yang betul-betul membuat saya itu kemudian tidak bisa melepas kenangan tentang orang ini adalah cerita ketika suatu saat dia mengisahkan tentang Ghulam Hussein yang kebetulan juga saya ceritakan di buku yang saya tulis. Dia menceritakan Ghulam Hussein ini seorang prajurit yang gugur di medan perang, dan ini cerita sering sekali diulang-ulang oleh Jenderal Qasim Sulaimani untuk menunjukkan bahwa perang buat dia dan banyak orang seperti dia dan juga buat prajurit-prajuritnya itu ternyata adalah suatu medan mengasah diri, seperti tadi Mbah Tejo katakan. Sebenarnya persoalan itu bukan perang di luar, persoalan itu perang di dalam. Persoalan itu bagaimana kita, meskipun harus membunuh, karena tidak bisa tidak lagi, ini suatu pertempuran, ada tanah yang sedang dirampok, ada pakaian yang sedang dirampas, orang ingin menelanjangi kita harus terpaksa mungkin berperang. Tadi ada kata-kata dari Mbah Tejo, ada petani yang tidak boleh bertani, apa yang harus saya lakukan? Jenderal Qasim Sulaimani membawakan kisah tentang Ghulam Hussein ini. Dia mengatakan bahwa Ghulam Hussein bertempur, dan akhirnya setelah wafat, setelah syahid, gugur sebagai syahid, saudaranya dia membawa jasadnya dan meletakkan jasadnya di antara jasad-jasad lain, lalu menemukan secarik kertas di kantong sang prajurit ini. Di dalam kertas itu sang prajurit ini menuliskan, "Wahai saudaraku," maksudnya saudara Arab, musuh dia sebetulnya, karena dia adalah orang Persia, orang Iran sedang melawan orang Arab yang ada di seberang sana. Dia mengatakan, "Wahai saudaraku Arab, engkau yang mengintaiku dan aku mengintaimu. Engkau yang sekarang berperang kepadaku dan aku berperang kepadamu. Sekiranya engkau menjadikanku seorang syahid, membuatku bertemu dengan kekasihku, dengan Tuhanku, maka percayalah, yakinlah, bahwa aku akan tetap memberimu syafaat." Ini ungkapan cinta seperti ini betul-betul menyebabkan saya terdorong untuk lebih tahu tentang Jenderal Qasim Sulaimani. Dan ternyata ketika saya makin jauh mengkaji dan mengikuti ceramah-ceramahnya, mengikuti pidato-pidatonya, dan terakhir mengikuti dan membaca wasiatnya, saya tahu persis bahwa orang ini diisi dengan begitu banyak cinta di dalam hatinya. Dan tidak ada lain yang lebih dia perhatikan daripada sang kekasih itu. Apakah dia sudah menjalankan tugas dan misi hidupnya dari sang kekasihnya, yang tidak lain adalah Tuhan.
kekasih sejatinya. Itulah underlying, kalau bisa dikatakan underlying mission, ya, misi utama dalam hidup orang ini. Sedemikian sehingga buat saya inilah puncak dari keindahan. Dan kalau kita bisa mengenal dia, maka dia akan menjadi inspirasi bagi kita, siapapun kita dan dimanapun kita, apapun agama kita, apapun ras kita, dan sedang berada di mana kita. Artinya tugas kita dari Sang Kekasih itu harus kita jalankan. Betapapun harus menjadi gugur dalam keadaan syahid. Karena Tuhan akan mencintai kita apabila kita mencintai Dia dan menjalankan tugas yang telah terbebankan kepada kita. Itu saya kira yang menjadikan orang ini otentik, hakiki, sejati. Di tengah-tengah kita lihat orang itu banyak tidak hakiki. Tadi Pak moderator juga sudah mengutip salah satu dari ungkapan yang sering dia katakan, bahwa orang tidak perlu menjadi syahid. Dan tidak bisa menjadi syahid, kata dia. Tidak bisa menjadi sang penyaksi dengan gugur, dengan mati, kalau dia di hidupnya tidak pernah menyaksikan apa-apa. Tidak pernah ada keindahan yang dia saksikan. Tidak pernah ada cinta yang dia saksikan. Tidak pernah ada Tuhan yang dia saksikan. Bagaimana dia mau menjadi penyaksi? Menyaksikan siapa dia? Karena syahadah itu hakikatnya, makna hakikinya adalah penyaksian. Penyaksian itu menyaksikan apa? Nah, dia mengatakan, makanya dia mengatakan bahwa orang harus menjadi syahid dalam keadaan hidupnya agar dia mati dalam keadaan syahid. Saya kira inilah beberapa hal yang bisa saya ungkapkan, tentu di buku, jangan lupa ada banyak hal lain yang menarik seperti ini. Begitu Mas Tasning, mohon maaf. Terima kasih banyak Habib Musa, penjelasan yang sangat bagus sekali, membantu kita memahami lebih jauh tentang Jenderal Qasim Sulaimani ini. Saya beri kesempatan berikutnya untuk Irman Abdurrahman, penulis lain. Mas Irman. Kita harus terbiasa berinteraksi lewat dunia maya, Mas Irman. Kemana Mas Irman? Saya tadi sudah melihat gesturnya Mas Irman. Silakan, langsung chip in aja masuk Mas Irman. Dalam 6 menit bisa menyampaikan apa kira-kira ya. Baik, terima kasih kepada semuanya, semuanya dan para partisipan semuanya. Ini mohon maaf Mas Irman, volume mikrofonnya mungkin bisa sedikit diatur karena kita mengalami gangguan. Sudah full. Atau mungkin bisa dikurangi agar lebih stabil karena ada echo yang agak keras. Gimana? Cukup? Ya, lumayan. Silakan Pak Irman. Iya, jadi kira-kira beginilah yang ingin saya sampaikan, bahwa sebenarnya di media barat sebenarnya baru mengenalkan kita kepada Jenderal Qasim Sulaimani, atau baru menulis soal Jenderal Qasim Sulaimani, mengulas soal Jenderal Qasim Sulaimani ini sejak 2014 kalau tidak salah. Kita tahu ada Newsweek menurunkan laporan panjang berjudul Nemesis kalau tidak salah. Lalu yang sangat saya sebut dua tadi, Nemesis, Newsweek, lalu ada juga New Yorker, laporan panjang juga, The Shadow Commander, yang kemudian bahan dari New Yorker ini dijadikan semacam feature di BBC 2 kalau tidak salah, dengan judul sama, Shadow Commander, feature kalau tidak salah 1 jam tentang Jenderal Qasim Sulaimani. Dan menurut saya, meskipun isinya ada nuansa, tapi seperti diarahkan kepada intensi tertentu. Misalkan istilah-istilah yang kerap kita dengar adalah Shadow Commander, Darth Vader. Jadi Darth Vader terus human evil, human diabolical evil. Jadi seperti tokoh-tokoh komik jahat digambarkan Jenderal Qasim Sulaimani ini. Dan itu di sisi lain, maksud saya di sisi media barat, dan di sisi lain, di sisi saudara-saudara kita Muslim Sunni yang ekstrim, Jenderal Qasim Sulaimani juga mendapatkan
judgement seperti Jenderal Syiah, Jenderal Parsi, dan sebagainya. Nah, saya ingin menunjukkan dalam buku ini, dalam buku kami ingin menunjukkan bahwa Jenderal Qasem Soleimani itu pribadi yang sangat luas, tidak fanatik, dan itu diakui sendiri oleh banyak diplomat Barat, bahkan oleh bekas agen CIA, bahkan oleh salah satu jenderal Amerika Serikat, Jenderal McCarthy. Dan yang paling signifikan setelah beliau wafat adalah bagaimana Hamas, kelompok perlawanan terbesar dan termasyhur di Palestina, terpopuler di Palestina, itu secara gamblang di hadapan puluhan juta pasang mata dan jutaan hadirin di Iran, dan puluhan juta pasang mata saya yakin yang menyaksikan lewat siaran langsung di televisi. Pimpinan Hamas sendiri, pemuncak atau pembesar puncak Hamas sendiri, Yaiz Ismail Haniyeh, mengatakan bahwa sampai 3 kali bahwa Jenderal Qasem Soleimani adalah Syahid Al-Quds. Hamas, kebetulan saya pernah ke Gaza dan berbincang dengan beberapa orang Hamas. Hamas sebenarnya tidak, kalau ditanya soal Iran, selalu dijawab diplomatis. Mereka tidak ingin menyinggung partner-partner mereka dari negara-negara Arab lainnya. Jadi selama pembicaraan saya di Gaza dengan para pembesar Hamas, itu mereka selalu bilang ya Iran membantu, tapi tidak ingin melanjutkan pembicaraan lebih jauh. Lalu ada seorang anggota kabinet Hamas waktu itu bicara secara anonimus mengatakan bahwa Iran sangat membantu, bahkan sepertiga dari anggaran pemerintahan Hamas di Gaza itu datang dari Iran. Itu tahun 2010 kalau tidak salah. Tentu saja karena anonimus mereka dia tidak mau disebutkan nama, saya tidak bisa menuliskan. Tapi ketika Jenderal Qasem Soleimani dibunuh atau dibuat syahid oleh Amerika Serikat, kita menyaksikan titik balik yang sangat luar biasa dari Hamas. Mereka secara terang-terangan, bahkan oleh pejabat puncak mereka, mengakui perang Iran, bahkan menyebut seorang jenderal Iran yang katanya jenderal Syiah itu adalah salah satu pembela terbesar dari Palestina. Bahkan kemudian diikuti oleh salah satu pejabat Hamas di Lebanon, yang bagi saya juga cukup mengejutkan, bahwa salah satu kreator dari terowongan Gaza itu adalah Qasem Soleimani dan Syahid Imadullah, kawan dekatnya. Lalu ada wawancara dari Al-Mayadin TV dengan Mahfud Zahar, ex-menteri luar negeri Hamas, yang mengatakan bahwa dia ingin menepis pandangan bahwa Iran, pandangan yang ada juga saat ini dan masih sangat dominan di kalangan tertentu, bahwa Iran itu hanya main-main dengan Amerika Serikat. Mahfud Zahar bilang tidak pernah, Iran bukan dari kelompok munafik. Anda bisa saksikan hubungan ini adalah buktinya. Buat apa Amerika Serikat membunuh Soleimani kalau tidak ada strategi atau tujuan-tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Soleimani? Dan kita lihat sendiri bahwa palagan demi palagan yang Soleimani jalankan, dan itu bukan kemauan dia, itu justru adalah respon dia atau respon Iran terhadap aksi-aksi ancaman-ancaman musuhnya, menunjukkan bahwa strategi itu memperlihatkan hasil. Ya, ini bagaimana pasukan-pasukan perlawanan atau faksi-faksi perlawanan sekarang telah melampaukan jalan menuju Al-Quds atau Palestina. Demikian kira-kira yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih Bung Irman Abdurrahman untuk penjelasan awalnya. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan diskusi berikutnya. Saya akan berikan kesempatan pada penulis berikutnya, penulis terakhir, Mas Bung Alfian Hamzah. Bung Alfian, silakan Bung Alfian. Langsung kesempatan saya berikan, bisa langsung komentar. Terima kasih Bro Erta. Halo semuanya, saya cuma mau bilang
bahwa yang paling menarik sebenarnya dari cerita tentang Pak Qasim Sulaimani ini bahwa bisa kita tinjau bahwa sebenarnya ini kan antara Amerika sama Iran sudah seperti kayak dua orang yang sudah terlalu lama terlibat dalam seperti orang mau berkelahi tapi tidak pernah terlihat perkelahiannya. Momen itu akhirnya datang setelah Amerika memutuskan membunuh Pak Qasim Sulaimani. Akhirnya orang tahu siapa sebenarnya yang bagaimana akhir dari cerita ini. Kan kalau kita lihat sampai untuk waktu yang lama muncul konspirasi bahwa Amerika sama Iran ini sebenarnya main mata saja, karena selama ini sebelum pembunuhan Pak Qasim Sulaimani itu kan Amerika bicara apa, Iran bicara apa, dua-dua orang seperti orang yang selalu mau berkelahi, tapi tidak pernah terlihat di depan mata kayak apa konfliknya. Nah, setelah keputusan Amerika membunuh Pak Qasim Sulaimani ini akhirnya semua spekulasi terkait konspirasi Amerika-Iran, kemudian akhirnya orang juga jadi paham siapa sebenarnya yang siapa sebenarnya yang petantang petenteng, siapa yang punya lawan yang sepadan. Akhirnya orang jadi tahu setelah pembunuhan ini. Dan itu yang menurut saya perlu jadi mungkin generasi mendatang setelah informasi yang terbuka nanti lebih banyak akan tahu kenapa Amerika yang menurut saya mestinya negara yang sangat presisi dalam menghitung segala sesuatu itu memutuskan melakukan sesuatu yang efeknya justru sangat memukul Amerika. Itu menurut saya pertanyaan besarnya, kenapa Amerika kali ini seperti salah pilih lawan. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia modern ada negara yang bisa memukul Amerika dan tidak tergores. Dan itu akan kita lihat dari, itu yang menurut saya bagian yang paling menarik dari cerita tentang Pak Qasim Sulaimani. Kira-kira begitu, Bang. Terima kasih. Kepada tiga penulis, saya ingin memberikan satu pertanyaan aja, mungkin bisa ditambah. Buku itu juga menjelaskan dengan sangat baik bagaimana pembalasan Iran terhadap pembunuhan Jenderal Qasim Sulaimani itu dilakukan. Jadi itu bukan hanya membelalkan mata banyak orang, karena ini mungkin baru pertama kalinya sebuah serangan langsung setelah Perang Dunia Kedua terhadap pangkalan militer Iran dilakukan oleh sebuah negara. Di situ dijelaskan bagaimana teknologi Iran, rudal Iran, Hellfire Iran begitu sangat presisi. Bahkan sebelumnya ada operasi intelijen menghalau kegiatan mata-mata Amerika sebelum rudal Iran masuk ke pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Bagaimana sebenarnya, ini juga sebuah kejutan bagi banyak orang di dunia, bagaimana sebenarnya kecakapan militer Iran sudah pada tahap yang cukup mencengangkan bagi banyak orang gitu. Mungkin Bung Alfian, Bung Irman, atau Habib Musa bisa menjelaskan hal ini, karena ini salah satu yang sangat menarik juga dari buku Jenderal Qasim Sulaimani. Bung Alfian aja dulu, Mas Eta. Ya, silakan. Iya, sebenarnya kalau di atas kertas ya, kalau kita lihat, dan ini yang menurut saya yang orang sampai sekarang masih bertanya-tanya, kok Iran itu kan, maksud saya begini, ngelawan Amerika itu kan praktis sudah mendekati kegilaan. Karena Amerika, kita bicara tentang sebuah negara yang ini pemenang Perang Dunia Kedua, yang Amerika sudah hampir, orang agak susah membayangkan melawan Amerika itu, kalau kita renung-renungkan memang agak sedikit kegilaan. Apalagi bagi negara yang seperti Iran yang sudah 41 tahun di embargo. Bagaimana ceritanya? Kenapa mereka begitu bernyali? Dan selama ini kan semua orang, banyak analis, kemudian lembaga-lembaga riset kan sebelum pembunuhan Pak Qasim Sulaimani kan sebatas praduga saja, asumsi-asumsi kalau terjadi konflik nanti seperti apa, ini seperti apa.
Tapi akhirnya setelah pembunuhan ini, akhirnya orang tahu bahwa Iran ini negara yang ya tidak bisa juga dianggap enteng, dan dia bisa memukul Amerika, dan tapi ya di sisi lain Amerika juga bukan negara, ya kita tahu Amerika sekalipun sudah dipukul seperti itu ya tetap saja dia Amerika. Jadi menurut saya menjawab pertanyaan soal rudal dan sebagainya itu, menurut saya itu buah dari dari kreativitas Iran menurut saya dalam menyiasati pertahanan mereka yang serba terbatas. Kalau kita lihat kan Iran itu praktis diembargo sejak awal revolusi, tidak ada jalan lain, dan di saat-saat yang terpaksa itulah akhirnya muncul kreativitas yang menurut saya sampai sekarang mencengangkan dunia begitu mereka menyerang pangkalan Ain al-Asad itu. Karena kalau kita tahu kan biasanya kalau rudal balistik itu kan teknologi lama dan sangat jauh dari presisi. Tapi kenyataannya sangat presisi ya. Di tangan mereka barang itu bisa menjadi sangat-sangat presisi. Kan biasanya bagian yang seperti itu kan diserahkan ke jet-jet tempur dan seterusnya. Sama Iran itu diselesaikan dengan yang murah meriah malah. Kan murah meriah dan kreatif menurut saya. Itu yang mencengangkan banyak, yang saya baca dari banyak pihak, dari banyak peneliti keamanan, yang mencengangkan mereka dari perang kali ini adalah dari pembalasan Iran kali ini adalah bahwa rudal balistik itu bisa sangat presisi, dan bahwa mungkin bahwa doktrin Amerika bahwa Amerika itu bisa memperluas pengaruhnya dengan pangkalan sudah praktis, sudah cerita masa lalu. Karena artinya kan dengan kemampuan Iran yang sekarang, Amerika itu tidak bisa lagi memproyeksikan kekuatannya berbasis pangkalan. Dia harus lebih jauh lagi dari wilayah Iran. Menurut saya itu bagian dari kreativitas mereka yang menarik untuk jadi kajian banyak kalangan. Terima kasih. Baik, satu hal lagi pada penulis. Kenyataannya pada akhirnya Amerika juga tidak membalas. Ini lagi-lagi itu menurut saya juga menarik gitu. Para penggila perang mungkin di seluruh dunia cukup kecewa melihat situasi yang tidak saling berbalas ini. Bisa dijelaskan dari sudut pandang penulis, mengapa Amerika dalam hal ini yang biasanya nafsunya sangat luar biasa dalam berperang, memilih untuk tidak membalas? Apakah ini perhitungan yang kalkulatif, datang dari sebuah kedisiplinan membaca musuhnya, atau ada hal lain yang sedang diperhitungkan Amerika? Mungkin Pak Irman atau Habib Musa bisa menanggapi soal ini sebelum kita beranjak kepada sedikit aja ya. Kalau kita baca situasi sebelum pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani, kan kita tahu bahwa Amerika sudah mengeskalasi cukup jauh gitu. Artinya sudah banyak batas-batas yang dia terabas atau dia langgar. Dan ternyata pembunuhan terhadap Jenderal Qasem Soleimani yang pada saat itu adalah seorang pejabat dari negara berdaulat yang sedang dalam misi kenegaraan ke sebuah negara yang berdaulat untuk bertemu dengan pejabat lain yang juga dari negara yang berdaulat, ini semua menyebabkan Amerika itu dalam posisi yang di mata hukum internasional dan di mata semua orang, kalau ada perang yang kemudian terjadi akibat dari pembalasan Iran, maka Amerika itu tidak punya dalih apapun di mata dunia. Sehingga pada saat itulah Amerika kembali kepada sensus ya, istilahnya kembali normal. Biasanya kan orang ini kan gila ada batasnya lah. Semua orang gila itu sebenarnya ada batasnya. Cuman kita aja yang nggak tahu. Nah, kita lihat orang seperti Donald Trump kan pasti gila gitu. Berani membunuh seorang jenderal yang dijadikan pahlawan oleh banyak orang di kawasan Timur Tengah gitu. Dan terbukti ketika penguburannya kita lihat ada jutaan orang yang turun ke jalan untuk mengeluh-elukannya. Tapi ternyata Donald Trump ini, si Donald Trump yang gila ini ternyata juga tahu batasnya. Artinya kalau waktu itu dia coba-coba menyeret Iran dalam sebuah peperangan, saya yakin Iran juga tidak akan mundur. Dan pada saat itu Iran justru akan menjadi pemersatu, solidarity maker dari seluruh kawasan itu. Dan itu berarti kerugian lebih besar, kerugian strategis yang lebih besar lagi dari buat Amerika. Saya kira itu kalkulasi Amerika di saat itu. Jadi bukan persoalan peralatan militer yang canggih, bukan. Saya kira nggak ada untungnya sudah kalau berlanjut gitu.
Jadi let's finish it, gitulah kira-kira begitu. Udah kita lupakan, kita hentikan semuanya. Saya kira itu penyebabnya. Ya, terima kasih. Mungkin Bung Irman ada ingin menambahkan? Bisa di-unmute dulu, Bung. Oke, mungkin sedikit ya. Tadi sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Habib Musa, bahwa ya semuanya memang berhitung soal kelanjutan konflik itu, dan saya pikir pembuat kebijakan di Teheran dan Washington tahu batas-batasnya ya. Jadi Amerika merencanakan membunuh Syahid Qasim Soleimani juga dengan pertimbangan-pertimbangan. Saya pikir meskipun tentu saja pertimbangan hukum tidak dipakai karena jelas melanggar hukum diplomatik internasional, hukum internasional, karena bagaimanapun beliau atau Jenderal Qasim Soleimani adalah pejabat negara yang sedang berkunjung ke negara lain yang mestinya dilindungi oleh hukum-hukum internasional, diplomasi. Itu bukan jadi pertimbangan, dan mereka setidaknya sudah mempertimbangkan akan seperti apa respon Iran, dan Iran juga sangat memperhitungkan. Jadi kira-kira beginilah, ini siapa yang memulai perang dalam dalam skala besar dan ingin melakukan semacam perang jangka pendek atau kira-kira penghabisan itu, saya pikir kedua negara ini tidak akan melakukan itu, karena bagaimanapun apalagi Iran, mereka melihat keuntungan untuk melakukan perang jangka panjang, karena di situ justru keunggulan Iran selama ini. Demikian ya. Ya, terima kasih Bung Irman. Kita akan beralih sekarang kepada narasumber. Saya akan juga memulai dengan menyapa Mbak Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah kita dari Universitas Padjadjaran Bandung. Assalamualaikum Mbak Dina. Suaranya belum terdengar, mungkin bisa dibesarkan atau di-unmute. Halo, gimana sekarang? Kedengeran nggak? Ya, tapi kurang keras, Mbak Dina. Bisa lebih keras sedikit. Sekarang? Tes. Ya, kalau sekarang gimana? Udah kedengeran? Ya, lumayan. Sedikit lagi. Oke. Ya, saya ingin bicara tentang poros perlawanan, masa depan poros perlawanan. Dengan perginya atau tidak adanya Jenderal Qasim yang sudah membawa banyak modal-modal politik dan modal sosial di Timur Tengah, sikapnya yang non-sektarian, pergaulan yang luas, melewati batas mazhab dan agama, dan kemampuan lobinya yang juga menjangkau secara geografis menjangkau daerah Timur Tengah, daerah-daerah vital di Timur Tengah, dan juga harapan baru tentang perjuangan yang lebih jujur, yang lebih terhormat dan bermartabat ini selama ini sudah dijalankan dengan sangat baik oleh Jenderal Qasim. Setelah beliau pergi, dari kacamata Mbak Dina Sulaiman, dari lensa geopolitik Mbak Dina Sulaiman, bagaimana masa depan dari poros perlawanan di Timur Tengah? Silakan Mbak Dina. Kira-kira 6-7 menit. Bisa menjelaskan. Ya, kalau saya lihat segera setelah setelah kematian Jenderal Qasim kan milisi-milisi di berbagai daerah di Timur Tengah, dari Yaman, Lebanon, juga Irak, itu kan seolah-olah waktu itu tuh semangatnya luar biasa naik gitu kan. Bahkan kemudian kan tak lama kemudian Irak juga bangkit meminta Amerika keluar dari Irak. Kemudian Yaman juga sudah memberikan ancaman akan memberikan balasan. Kemudian juga Hizbullah juga. Nah, Hamas pun bahkan terang-terangan ya memberikan dukungan jadi datang bahkan ke Teheran pimpinan Hamas
ini kan terlihat bahwa kematian beliau justru membangkitkan semangat kelompok resistensi di kawasan. Cuma kemudian yang ironisnya itu muncul hal-hal yang seolah membalikkan situasi gitu ya, terutama masalah tertembaknya pesawat Ukraina itu kan, itu memang banyak sekali kejanggalan. Tapi sampai sekarang kan hasilnya setahu saya memang belum ya, hasil resminya ada apa sih sebenarnya. Cuma kalau dari sisi dan akhir-akhir ini yang terjadi berulang di Damaskus, pesawat-pesawat Israel itu membombardir Damaskus itu ternyata dengan cara berlindung di balik pesawat sipil. Nah, saya jadi teringat kejadian Ukraina itu gitu ya. Sangat mungkin memang ada pesawat yang akan menyerang dan berlindung di balik pesawat sipil karena modusnya kemudian berulang atau muncul di Damaskus di serangan-serangan beberapa waktu terakhir terhadap Suriah yang dilakukan oleh militer Israel. Kemudian ditambah lagi dengan pandemi COVID sehingga negara-negara yang menjadi aktor utama di kawasan hampir semuanya sibuk dengan urusan pandemi ini. Kita lihat ya Iran itu mengurangi tensi juga ya, Mbak Dina? Ya, saya lihat tentu saja mengurangi tensi ya. Dan yang menarik adalah lembaga think tank Amerika itu sudah, misalnya kayak Brookings, itu kayaknya udah para penulisnya itu udah mulai memberikan prediksi bahwa Iran akan tumbang. Ya, jadi kalau sudah dihajar banyak hal ya, sudah ya istilahnya habis-habisan ya dalam menghadapi pandemi ini, kemudian ada embargo yang luar biasa juga beratnya. Mereka kasih ininya juga prediksinya ini kayak sebentar lagi akan tumbang, tapi kan ternyata enggak gitu kan. Artinya Iran punya solusinya sendiri dalam menghadapi pandemi, antara lain membangkitkan jihad dalam arti berjuang, volunteerismenya bangkit, sehingga dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit itu rakyat bangkit untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah, dan akhirnya kurvanya melandai, dan 2 pekan terakhir saya dengar sudah relaksasi, kantor sudah mulai buka gitu kan. Nah, artinya Iran berhasil melewati ujian yang sangat berat ini, dan artinya pula resistensi akan terus berjalan ya. Mungkin intensitasnya sekarang ini memang turun karena juga negara-negara lain juga semuanya sibuk dengan pandemi, tapi tidak berarti kalah. Ya, jauh dari kata kalah. Saya pikir seperti itu. Oke. Terkait dengan buku ini sendiri yang kita bahas saat ini, apa sumbangan penting dari buku ini menurut Mbak Dina Sulaiman? Tentu saja lebih dari sekedar memperkenalkan sosok Qasim Sulaimani, tapi juga memperkenalkan kontribusi beliau terhadap penumpasan ISIS di Timur Tengah. Apakah buku ini memberikan gambaran yang cukup signifikan tentang hal tersebut menurut Mbak Dina, atau seperti apa? Ya, yang pertama yang saya saya apresiasi dari buku ini adalah mampu menjelaskan peta konflik Timur Tengah yang rumit sekali itu. Ya, buat yang tidak mengikuti itu akan terasa rumit, terlalu banyak tokohnya, terlalu banyak nama-nama kota yang asing gitu kan. Nah, buku ini tuh berhasil menjelaskan dengan sederhana dan bisa diikuti. Kemudian juga memperlihatkan bahwa perjuangan melawan ISIS itu sebenarnya adalah perjuangan dari semua mazhab ya. Artinya ini bukan karena ada sebagian yang menggambarkan ini adalah pertarungan mazhab, tidak ya. Tapi ini perjuangan melawan orang-orang yang istilahnya ya manusia melawan yang teroris gitu. Kalau teroris itu kan sudah bukan manusia normal ya, melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa, dan rakyat Irak maupun Suriah itu bangkit bersama-sama untuk melawan ISIS. Nah, kemudian juga menunjukkan sebenarnya bahwa
Amerika Serikat yang datang kembali ke kawasan, yang datang kembali ke Irak, dan itu memang diundang oleh pemerintah Irak sendiri sebenarnya untuk melawan ISIS, itu terlihat bahwa Amerika itu memang setengah hati dalam menumpas ISIS. Buktinya setelah Jenderal Qasim Soleimani dan Abu Mahdi menggalang pasukan rakyat, milisi sukarelawan, barulah ISIS berhasil dikalahkan gitu kan. Lalu Amerika kemana saja? Justru malah kalau di Suriah itu yang dilakukan Amerika adalah membombardir tentara Suriah yang hampir mengalahkan ISIS gitu. Jadi sampai ada joke bahwa Amerika ini pasukan udaranya ISIS gitu ya. Tiap kali udah hampir menang tentara Suriah, datang pesawat Amerika untuk membombardir meskipun selalu alasannya salah tembak gitu. Nah, kemudian poin penting lainnya yang saya lihat di buku ini adalah buku ini juga memberikan pandangan filosofis ya terhadap sebuah perjuangan. Jadi sejak Perang Suriah, sejak 2012 itu kata jihad dan jihadis itu seolah-olah identik dengan kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh ISIS, oleh teroris, oleh Al-Qaeda dengan berbagai nama gitu kan, Al-Nusra dan lain-lain. Tapi sebenarnya kan jihad dalam pandangan Islam itu tidak seperti itu gitu kan. Jihad itu berupaya bersungguh-sungguh dalam berbagai bidang, terutama kalau dalam kasus di Timur Tengah adalah melawan kejahatan gitu ya, bukannya berbuat jahat gitu kan. Jadi perbuatan atau perjuangan melawan ISIS itulah yang jihad gitu, bukannya sebagaimana diklaim oleh ISIS bahwa mereka sedang berjihad. Nah, ini saya pikir mudah-mudahan bisa kalau dibaca luas oleh publik bisa melihat gitu mana sih sebenarnya yang jihad yang sebenarnya itu yang mana. Ya, terima kasih Mbak Dina untuk pengantarnya. Kita mungkin akan melanjutkan lagi diskusi berikutnya. Saya beri kesempatan pada Cak Juhairi Misrawi, apakah sudah mengudara bersama kami, Cak Juhairi? Kalau tidak, saya ingin minta sedikit pendapat dari Mbah Tejo tentang sosok Qasim Soleimani ini. Kita tadi sudah mendengar kidung dan musiknya, mungkin juga perlu mendengar komentar Kang Tejo, Mbah Tejo, tentang sosok Jenderal Qasim Soleimani yang Mbah Tejo kenal ini. Bisa sedikit memberi penjelasan, Mbah Tejo? Saya tidak ada kapasitas, tapi saya tak komen-komen sambil nunggu Gus Mis ya. Jadi tadi dari Mas Musa, saya menarik dari jenderal ini adalah kepuitisannya dari Mas Musa tadi, kepuitisannya bahwa dia seorang tentara tapi juga puitis. Nah ini yang saya garis bawahi. Ini yang sekarang kita kekurangan, nggak cuma di jenderal perang, tapi di pemimpin-pemimpin nggak puitis gitu loh. Lagu-lagunya juga nggak puitis sama sekali, apalagi lagu tentang ya kita tahu sendiri lah. Padahal saya jadi yang mudik, jadi itu nggak kita banget, nggak pemimpin. Tapi oke, itu terserah ya. Tapi maksudku ada cendekiawan Muslim, Ahmad Wahid kalau nggak salah yang mati muda itu. Ya, Ahmad Wahid. Ahmad Wahid. Tulisannya yang sangat menarik bagi saya, Mas Irtasding, adalah bukan karena Nabi itu puitis, gitu loh. Bukan karena Nabi itu filosofis kata-katanya, tapi dia itu seorang panglima perang, beliau itu, Nabi itu, tapi kata-katanya puitis. Nah, ini mungkin yang ditiru oleh dengan derajatnya yang lain pasti di bawahnya Pak Qasim Soleimani. Dan saya berharap lagi kita akan ke sana. Dan yang terakhir dari Mbak Dina tadi, saya tergetar mendengar soal Iran. Sebetulnya kita juga bisa mengatasi ini kalau rakyat semua mendukung. Nah, rakyat nggak akan mendukung kalau nggak menjalankan, pemimpin nggak menjalankan hasta brata itu tadi, Mas Musa, Mas yang lain-lain juga, Mas Afrizal juga. Pemimpin harus memberi keteladanan, harus teguh seperti gunung, harus seperti matahari memberi energi. Mungkin ini dipenuhi oleh Mas Qasim, sehingga begitu meninggal bukan cuma kayak di Kempot yang dengan dia
banyak, tapi dengan jutaan lebih. Saya tertarik tadi Mbak Dina tadi, kalau didukung oleh rakyat, kita semua sekarang kecewa, Mas. Saya udah 2 bulan di rumah, ada yang 3 bulan di rumah, melarang mengedukasi keluarganya supaya tahu-tahu dibuka seperti ini. Gimana gitu loh? Ya. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tejo. Jadi kita kurang puitis karena mungkin kurang cinta ya. Nah itu cinta kepada sesama. Itu betul. Dia nggak tadi ketika Arjuna datang sama Hanuman datang, yang diminta pertama adalah kesaksian. Aku bersaksi bahwa tiada engkau selain engkau. Sudah habis itu semuanya turunan dari tiada kesaksian itu. Saya setuju. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tejo. Gimana? Nah ini dia. Cak, Miss, Gus Miss. Assalamualaikum. Tampak segar dan patriotik dengan kopiah hitamnya ini. Ya, saya mendengarkan tausiah dari saudara saya, Mbak Tejo. Ya. Mbak Tejo selamat saudara, Mas Irdali. Kami satu suku, sesama orang Madura. Tadi saya sudah mendahului memperkenalkan Gus Zuhairi, perkenalan yang sia-sia karena panjang pastinya kalau diperkenalkan detail dan orang sudah tahu semua. Jadi sekarang saya memberi kesempatan Kang Zuhairi melihat Jenderal Qasim ini, terutama menghayatinya dari perspektif kelompok yang selama ini sering ambigu melihat jenderal ini. Apakah dia seorang hero atau villain? Karena banyak juga menganggap dia ini adalah jenderal haus darah, ya kan, jenderal gila perang dari sebuah mazhab yang sesat di Iran sana. Kang Zuhairi selalu sering meluruskan hal-hal ini melalui tulisan dan kolom-kolomnya di Kompas. Mungkin bisa memberi kesempatan dan menegaskan tentang hal ini kepada kita semua, terutama lewat buku ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih, Bro Hertas. Mohon maaf saya terlambat, ini bukan sunnah saya terlambat, tapi karena saya harus ke kantor, jadi dan jalanan macet di mana-mana sekarang, betul kata Mbak Tejo tadi, karena sudah tidak ada leadership, dan ini lampu merah bagi Indonesia. Kalau sudah ada pemimpin tapi tidak ada kepemimpinan, itu berbahaya sekali. Mbak Dina pasti sudah menyajikan presentasi yang memukau. Kita tahu Mbak Dina. Enggak juga, cuma ngobrol sedikit, Gus. Perempuan yang pemberani itu susah sekali. Laki-laki pemberani aja susah, apalagi perempuan yang pemberani. Banyak yang takut kritik presiden. Tadi Mbak Tejo sudah sangat gamblang mengkritik. Kalau Mbak Tejo udah biasa, kalau saya ngeritik kan luar biasa, teman-teman. Baiklah, pertama saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Buku ini buku yang sangat bagus, saya mengapresiasi kajiannya mendalam, dan jarang buku tipis ditulis 3 orang, itu kan. Gus, ya tuh, Mbak Tejo. Mau nanya enggak? Kalau gimana etika orang disuruh buka acara, selalu udah buka, tapi bukunya nggak dikasih, itu saya nggak baca. Itu menurut Gus gimana? Aduh. Itu aja. Itu kafir itu. Segera setelah ini penerbit harus kirim tapi buku. Kafir artinya hatinya tertutup. Kafir dalam masuk neraka, tapi ya begitulah situasi pandemi itu, Mbah, harus kita dilatih untuk sabar. Rakyat harus sabar demi menikmati dari apa yang rakyat perjuangkan selama ini. Nah, buku ini bagus, dan saya kira memang layak Qasim Sulaimani diberikan penghargaan oleh kita semua. Maka kalau ingat ketika Qasim Sulaimani meninggal dunia, Indonesia tidak bersikap. Saya mengkritik Kementerian Luar Negeri dan Presiden Jokowi. Indonesia sikapnya abu-abu ketika Jenderal Qasim Sulaimani itu dibunuh secara tidak terhormat oleh Amerika Serikat. Kita tidak tahu ada apa dengan politik luar negeri Indonesia
apakah terkait dengan investasi yang akan masuk dari Amerika sehingga tidak punya keberanian. Ini bukan Indonesia yang kita mempunyai konstitusi yang besar, tapi teman-teman penerbit Imania mempunyai keberanian luar biasa menerbitkan buku ini sehingga publik bisa banyak belajar dari sosok Sulaimani. Sebenarnya sosok Sulaimani itu menarik karena dia ini kan dalam hidupnya adalah pengorbanan, orang yang ingin selalu berkorban untuk negaranya, untuk ideologi yang dia anut, untuk tatanan yang adil. Nah, sosok yang mau berkorban untuk itu. Kita tahu kalau Qasem Sulaimani ingin menjadi presiden 2017, dia pasti sudah menjadi presiden Iran. Kenapa? Karena waktu itu Qasem Sulaimani menelpon Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, mengatakan bahwa kami baru mengalahkan ISIS tumbang. ISIS tumbang itu bukan karena jasa Amerika, jasa orang ini sehingga ISIS itu tumbang. Dan ketika itu kemudian Rahbar mendeklarasikan bahwa kita sudah bebas dari ISIS. Jadi dia sangat populer waktu itu, mengalahkan popularitas Pak Jokowi ketika menjadi gubernur DKI. Tetapi orang ini memilih jalan kebenaran, jalan kearifan yang dia pegang sungguh-sungguh. Ya, kenapa dia tidak menjadi ketua Garda Revolusi? Kenapa? Dia memilih untuk menjadi orang yang, ya walaupun dia pimpinan pasukan Al-Quds, ya kan, pasukan yang sangat disegani di Timur Tengah, tetapi dia memilih untuk ya menjadi bayang-bayang. Maka kita kenal dengan Shadow General. Kalau di sini yang namanya jenderal itu, mohon maaf ya kan, kalau sudah jadi jenderal, mikirnya udah macam-macam, ingin jadi presiden, ingin jadi ini. Tapi sosok seperti Qasem Sulaimani itu memilih untuk menjadi warga biasa, menjadi warga Iran yang tetap taat dan patuh kepada pimpinannya. Maka ketika meninggal dunia, putrinya Zainab dalam pidatonya mengatakan, jangan tinggalkan wilayatul faqih, jangan tinggalkan Imam Khomeini, jangan tinggalkan Ali Khamenei, karena itu kekuatan kita. Kalau di Indonesia itu jangan tinggalkan Pancasila. Tapi susahnya di kita ini Pancasila hanya diceramahkan, tidak diamalkan oleh para pemimpin kita, terutama di tengah COVID ini. Sehingga di Iran ada kepemimpinan, siapapun pemimpinnya ada kepemimpinan di situ. Gak peduli siapa yang mimpin. Kalau kita lihat kan dari Imam Khomeini sampai sekarang, dan kalau kita tahu revolusi Islam Iran itu rujukannya Bung Karno. Kalau kita lihat secara lebih detail, saya kenapa pakai pin Bung Karno di kopiah saya, bukan pin NU yang Mbak Tejo ya, ini pinnya Bung Karno, supaya kita tahu bahwa kita ini punya sebenarnya ideologi kepemimpinan di masa lalu yang kuat. Nah, oleh karena itu kemudian Qasem Sulaimani dia adalah menjadi mimpi cita-cita dari kemanusiaan. Nah, tentu cita-cita dari Iran, karena Iran, revolusi Islam Iran itu adalah menegakkan keadilan, menegakkan kemanusiaan, melawan penjajahan. Itu Pancasila sebenarnya. Ya. Pancasila, bahkan demokrasi terpimpinnya Bung Karno itu ya diadopsi oleh Iran. Kita dulu tidak mau itu demokrasi terpimpin, kita memilih demokrasi bebas seperti sekarang. Demokrasi Iran itu demokrasinya Bung Karno, 1000% itu. Ya. Dan konsep wilayatul faqih itu demokrasi terpimpin, nggak bisa seenaknya bahwa ada kepemimpinan yang kita anut di situ. Maka ketika Iran menghadapi tantangan, saya kira kita tidak akan bisa meniru Iran ya. Sejak tahun 79 sampai 40 tahun di embargo. Wah, kita aja McD mau ditutup kemarin demo. Aduh, lawan McD aja nggak mampu, apalagi lawan Amerika dalam bentuknya yang lebih mengerikan, gitu loh kan? Dengan pangkalan-pangkalan militer ribuan di sekitar Iran itu. Gitu. Nah, tapi Qasem Sulaimani sekali lagi memang itulah
wajah dari satu ideologi besar. Ketika orang berbakti kepada negaranya, bukan karena jabatannya, tetapi karena ideologinya mempertahankan kedaulatan negaranya. Maka ketika Sulaimani meninggal dunia kemarin, saya kebetulan pas pertama itu, pas di bomnya itu, saya pas buka Twitter habis sholat subuh. Jadi saya tahu betul waktu itu, dan saya melihat kata-kata saya pertama, Amerika salah dengan ngebom Sulaimani. Karena seperti yang saya tulis di kata pengantar, Qasim Sulaimani satu orang meninggal, tapi akan muncul jutaan Qasim Sulaimani. Dan sekarang di Iran, orang ingin menjadi seperti Qasim Sulaimani. Dan di Amerika, nggak ada yang mau jadi Qasim Sulaimani sekarang, apalagi tengah COVID. Mereka di Iran sekarang krisis kepemimpinan, nggak percaya kepada politik di Amerika. Tapi bayangkan di Iran, mereka percaya sekarang bahwa apa yang dilakukan, kalau kata Bung Karno, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Bahwa setiap pengorbanan itu akan menghasilkan satu kebanggaan bagi kita dalam berbangsa dan bernegara. Maka ketika itu saya bilang, salah ini Amerika. Maka kalau lihat komentar saya, Amerika ini salah. Salah betul. Karena Iran pasca Qasim Sulaimani itu Iran yang kuat. Salah satu negara yang kuat, didukung oleh rakyatnya. Bayangkan ketika Imam Khomeini meninggal dunia, Bapak Revolusi Iran, itu sekitar 10 juta orang. Nah sekarang ini sekitar 20 juta orang mengantar kematian. Gus Dur aja nggak sampai segitu, Mbak Tejo. Ini 20 juta orang diantar, digiring itu berhari-hari. Bayangkan itu dari Irak, dari Baghdad. Disertai demonstrasi di berbagai negara. Iya, itu dan bela sungkawa di berbagai negara, termasuk di London. Itu kan saya sebut epic, ya kan? Itu epic betul. Tidak akan kita lihat pemandangan seperti itu. Dari Kadimiyah ke mana? Ke Karbala, Mbah Tejo belum, harus diajak nanti. Dari Kadimiyah ke Karbala, dari Karbala ke Ahwas ke Mashhad. Nggak tahu, Mbah Tejo pasti udah ke Mashhad. Enggak, saya paling suka kalau di Iran itu Shiraz, Gus. Shiraz itu Jogjanya semua cantik. Kalau itu udah pasti, Mbak. Dari Ahwas ke Mashhad, dari Mashhad ke Tehran, Tehran ke Qum ke Kerman. Bayangkan itu. Mana ada sebuah tokoh besar gitu ya, seperti Qasim Sulaimani. Jadi menurut saya memang hidup itu sederhana seperti Qasim Sulaimani. Yaitu pengabdian, pengorbanan luar biasa, kecintaan kepada pemimpin, tidak mempunyai tujuan apa-apa. Kalau tanya Gus Mis jadi apa setelah dukung Jokowi? No. Saya bilang, saya tidak mendukung orang. Saya mendukung ideologi. Jadi ketika saya mendukung ideologi, saya nggak mau ditawarin jabatan, jubir jabatan ini, saya tolak. Itu bukan tujuan saya. Nah, saya ingin belajar dari Qasim Sulaimani ini, bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia, kata Bung Karno. Bahwa kalau kita betul-betul tulus untuk negara kita, maka negara kita akan semakin kuat. Nah, bayangkan sosok kecil, sosok Qasim Sulaimani itu, bayangkan menciptakan gerakan perlawanan di Timur Tengah, Mbak Tejo. Saya tanya, saya nggak mau buka. Saya sebenarnya saya udah pernah ketemu dengan Qasim Sulaimani di Iran. Tapi saya tidak mau. Karena sudah dikatakan, Paraf diceritakan. Ini di YouTube lagi, Pak. Saya bertanya, saya bayangkan di semua dunia ini tidak ada yang tidak kemasukan ISIS. Hanya Iran yang tidak kemasukan ISIS itu satu-satu negara. Amerika kemasukan ISIS, Inggris kemasukan ISIS, Belgia, Mesir, semua negara Timur Tengah itu kemasukan ISIS. Hanya satu-satunya negara yang tidak kemasukan ISIS. Dan jasa orang ini luar biasa. Bayangkan, saya bilang kan, kalau orang tidak pintar-pintar amat, kalau orang tidak pernah tulus, kita tahu bahwa di balik ISIS ada kekuatan besar. Jadi ada kepentingan ekonomi di situ. Tapi bayangkan, orang ini
dari saking setianya kepada rahbar, kepada kepemimpinan ideologi Iran, ISIS itu nggak bisa masuk ke Iran. Dan bukan hanya itu, dia mengalahkan ISIS, membangun yang sangat menggetarkan saya. Betapa Qasim Sulaimani itu turun dari atas helikopter sendirian di Syria, di kota Raqqa, di salah satu distrik, dia turun sendirian helikopter, dia memimpin anak muda, orang Kristen semua yang sedang terancam oleh ISIS. Dari gereja dia mulai perlawanan darat. Memang kelebihannya Qasim Sulaimani perlawanan darat. Dia selalu yakin kalau dalam perlawanan darat dia menang. Maka ketika dia turun dan memimpin orang-orang Kristen melawan ISIS, gila betul menurut saya. Itu bukan lagi pluralisme. Itu kemanusiaan, humanity sudah itu. Orang yang punya nalar seperti ini, memimpin orang-orang Kristen melawan ISIS, sehingga apa? Ketika Qasim Sulaimani meninggal dunia, gereja-gereja di Syria mendoakan Qasim Sulaimani. Karena jasanya Qasim Sulaimani ketika daerah di Raqqa itu dikepung oleh ISIS, Qasim Sulaimani turun menggunakan helikopter. Dia pimpin langsung itu pertempuran darat. Maka oleh karena itu memang kita perlu banyak belajar dari Qasim Sulaimani. Negeri ini membutuhkan orang Qasim Sulaimani yang seperti sekarang ini. Satu hal, Cak. Dulu Jokowi itu Qasim Sulaimani ketika jadi wali kota. Oh, dulu ya. Solo. Waktu jadi Cak, Gusmis, terkait dengan perjuangan Palestina. Oh iya. Ya Palestina Gusmis kan kita terlibat tahu. cukup aktif mengadvokasi Palestina, terutama kepada Presiden Jokowi. Iya, memang saya kali lagi. Apakah Presiden kita tahu peta Palestina secara memadai dan juga kontribusi Jenderal Qasim? Peta COVID aja nggak bisa, apalagi peta Palestina. Jadi begini, memang soal Palestina ini menjadi tanggung jawab. Saya sudah kasih masukan ke pemerintah soal Palestina ini, bahwa ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membangun kekuatan internal Palestina yang solid. Kita tahu bahwa negara-negara di Timur Tengah itu sudah terlibat dalam apa yang disebut dengan permainan proksi-proksi dan peta geopolitik di Timur Tengah. Indonesia ini yang sangat jauh tidak terlibat dengan peta geopolitik. Saya bilang tanggung jawab Indonesia adalah membangun soliditas internal Palestina. Karena kita tahu faksi-faksi di Palestina itu rumit juga kondisinya. Mereka percaya Indonesia. Yang kedua, ini soal ideologi. Karena mereka tidak titik temu faksi-faksi itu ideologi. Maka saya bilang, kita ekspor Pancasila ke Palestina. Bahwa Pancasila itu titik temu dari semua kelompok dan sudah berhasil di Indonesia. Masa kita impor ideologi itu dari Timur Tengah? Sekali-kali kita ekspor. Kita mengekspor Pancasila. Pancasila yang mempersatukan semua kelompok. Nah, tetapi saya kira memang ya Indonesia saya juga tahu karena visinya kan visi investasi. Jadi kemudian segala sesuatunya dilihat dari kacamata investasi. Ini kritik saya pada pemerintahan sekarang. Nah, saya bilang ke teman-teman bahwa ya kita harus konsisten lah dengan ideologi konstitusi kita. Bahwa kalau kemudian investasi ya ngono lah, bahwa ya kita butuh investasi tapi ya kita harus melihat. Maka dalam konteks Palestina kita harus agendanya cukup rumit sekarang di Palestina. Kemarin pemerintahan terbaru Netanyahu kan baru terbentuk dan salah satu program andalannya Netanyahu ini dengan partai Blue and White itu adalah mengokupasi tepi barat West Bank ya kan. Lalu kemudian menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota. Ini makin berat. Maka Indonesia mestinya menjadi pemimpin di negara-negara dunia Islam dulu lah. Atau dunia berkembang. Membangun satu narasi Indonesia tampil di depan. Ya kan? Nah, ini yang tidak dilakukan. Saya sudah sampaikan semua ke istana. Mereka tahu saya ahli Palestina. Saya bukan hanya ahli, saya baper soal Palestina. Saya ngerti bagaimana peta yang pemerintah. Tetapi kan Indonesia maunya investasi. Segala cara berpikir, penanganan COVID pun investasi. Jadi kita memang sudah, dulu periode pertama, Pak Jokowi punya ideologi yang namanya Trisakti. Berdaulat dalam politik,
mandiri dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Periode yang kedua ideologinya investasi. Nggak terlihat ideologi, kedaulatan negara. Maka menurut saya memang ya teman-teman dari gerakan masyarakat sipil ini yang harus bergerak. Ya kan? Baik, Gus Mus. Nah, Terima kasih untuk sementara. Sama-sama. Kita mulai dengan sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan, terutama dilayangkan untuk Bu Dina dari Mbak Nina. Pertama saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Bu Dina Sulaiman. Bagaimana sebenarnya cara Iran membagi keuangan antara kepentingan perjuangan di dalam negeri dan luar negeri? Mengingat Iran juga begitu sulit di dalam negeri akibat embargo yang terjadi. Itu dulu mungkin pertanyaannya Mbak Dina. Dari Mbak Nina ini. Bagi keuangan ya, saya Keuangan tidak antara pernah perjuangan dalam negeri dan luar negeri. Sebenarnya jadi ini menarik ini. Sebelum beberapa waktu yang lalu ada perdebatan panas kan antara antara Mehdi Hasan, jurnalis Amerika, versus siapa tuh yang politisi dari Tehran, pengamat politik dari Tehran University. Kemudian si Mehdi Hasan tuh ngomong, Anda nih Iran mengeluh di embargo, minta Amerika untuk menyelesaikan embargo, padahal Anda membiayai perang-perang di luar negeri. Nah, jawabannya apa? Loh, kalau kami tidak membantu Suriah, sekarang itu Damaskus itu sudah dipimpin oleh ISIS, Irak sudah dipimpin oleh ISIS gitu loh. Terus juga negara-negara di kawasan juga akan istilahnya bendera hitam akan berkibar di mana-mana. Jadi perspektifnya tuh ini bukan kami membiayai perang gitu, tapi kami sedang membela diri dan juga sedang membantu negara-negara di kawasan supaya ISIS kalah gitu. Nah, bagaimana dengan dana? Tentu saja ini memang pastilah memberatkan ya. Di satu sisi di embargo, kemudian perang tentu saja butuh dana besar. Tapi yang menarik adalah bahwa memang di Iran itu ini ya, artinya perekonomiannya itu kalau bisa diistilahkan sosialis gitu ya, artinya tidak ada orang yang sangat kaya raya gitu, karena pejabat sangat kaya raya itu ya tidak terdengar. Bahwa ada kasus-kasus korupsi ya, tapi kemudian kan ditangani juga gitu. Artinya sumber daya yang ada itu memang dimaksimalkan, kemudian juga manajemen keuangan khusus untuk membela negara itu mendapatkan alokasi khusus gitu kan. Dan yang menarik yang saya amati juga di masa pandemi ini sudahlah dihajar embargo, kemudian tingkat korban juga cukup tinggi, malah meluncurkan satelit militernya, malah berhasil melakukan peluncuran satelit militer. Dan ini mengejutkan juga, jadi mengejutkan banyak orang karena peluncurannya itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak terduga gitu. Jadi bahkan dibawanya itu dengan dengan alat-alat yang sangat sederhana kelihatannya, tapi berhasil meluncurkan satelit itu. Artinya apa? Artinya setiap divisi atau setiap sektor di Iran itu jalan terus gitu ya. Jadi nggak saling merecoki satu sama lain. Yang bertugas untuk menangani COVID ya jalan dengan semaksimal mungkin. Yang bertugas untuk menjaga keselamatan dan keamanan negara juga tetap jalan. Di bidang sains juga terus jalan. Artinya kesulitan yang ada itu tidak membuat segala sesuatunya menjadi kacau balau. Mungkin Baik, itu Mbak yang Dina. bisa saya jawab sedikit. Ya, satu lagi untuk Mbak Dina sebelum ada beberapa pertanyaan yang lain yang bisa saya arahkan kepada narsum yang lain. Satu lagi, bagaimana masa depan Timur Tengah pasca kematian Jenderal Qasim? Sebagian sebenarnya sudah kita singgung di awal tadi. Dan bagaimana keberadaan dan peran Liga Arab, ini mungkin yang belum kita bahas, dalam konstelasi di Timur Tengah. Ini pertanyaannya diarahkan kepada Bu Dina katanya. Oke, kalau masa depan seperti saya katakan tadi, meskipun sekarang terlihat intensitas perlawanan atau kelompok resistensi di kawasan menurun karena
semua disibukkan oleh pandemi, tapi seperti saya bilang akan jalan terus gitu ya, akan terus bertahan untuk melawan, karena memang musuh yang mereka hadapi kan real ya. Palestina sedang berjuang melawan Israel, kemudian Hizbullah juga meskipun dia di Lebanon Selatan itu juga tiap sebentar pesawat Israel datang membombardir. Artinya memang itu adalah hal-hal yang hayati. Mereka harus mempertahankan diri melawan intervensi asing atau agresi dari luar gitu kan. Nah, tapi kemudian kalau pertanyaannya tentang Liga Arab, selama ini Liga Arab itu memang gagal melaksanakan misinya sendiri gitu. Kenapa? Karena negara-negara Arab itu masing-masing punya kepentingannya sendiri, sehingga dalam sidang-sidang ketika mau membicarakan isu apapun itu tidak pernah bisa muncul kata sepakat, ataupun kalau ada kesepakatan itu hanya di atas kertas tapi tidak bisa diimplementasikan. Penyebabnya adalah terutama saya pernah bikin papernya juga, coba di Google aja di artikelnya. Nah, itu adalah memang negara-negara aktor paling kuat di Liga Arab, terutama misalnya Arab Saudi, misalnya kan, kemudian negara-negara Teluk, itu punya kepentingan untuk mempertahankan hubungannya dengan Amerika. Nah, kalau sudah kepentingannya sudah tidak netral lagi, ya bagaimana bisa berharap bahwa para pemimpin negara-negara besar di Arab itu mau mementingkan rakyatnya sendiri, mau mementingkan kawasan regional. Yang mereka pentingkan adalah perpanjangan kekuasaannya, lebih mempertahankan kepentingan uang dan kekuasaan yang memang sangat terkait dengan kerjasama dengan Amerika. Baik, Mbak Dina. Terima kasih atas jawabannya. Saya arahkan pertanyaan berikutnya untuk Habib Musa dan Gusmis ya. Ini ada pertanyaan yang mungkin cocok untuk Anda jawab. Pertama untuk Habib Musa dulu. Doktrin sufistik semacam apa sih yang membuat Haji Qasim menjadi sosok yang tegas, namun tak pernah melupakan kekasih? Bagaimana bisa sufistik diterapkan di medan perang? Apakah Habib Musa bisa mengomentari dan menjawab hal ini? Ya, kalau kita kembali saya promosi buku ini. Kalau saya bilang di bagian akhir buku itu kita akan lihat bagaimana Jenderal Qasim Sulaimani ini orang yang akrab dengan literatur puisi Rumi, Hafiz Shirazi, dan literatur tasawuf atau spiritualitas Persia yang kita tahu sangat terkenal gitu. Dan kebetulan saya beberapa kali mendengar sendiri ceramah di YouTube dia dalam bahasa Parsi yang menunjukkan sekali dia gemar mengutip puisi-puisi dari penyair-penyair terkenal Persia itu. Nah, ini di satu sisi pasti akan mengisi. Jadi orang itu kan tidak mungkin membawa sesuatu kalau dia tidak menyukainya. Jadi kan ada man ahabba syai'an katsura dzikruh katanya orang Arab. Ini kalau orang suka sesuatu pasti dia akan menyebut-nyebutnya terus. Dari kesukaan-kesukaan itu kemudian timbul keinginan untuk meniru, keinginan untuk menerapkan, keinginan untuk mempraktekkan dan seterusnya. Saya kira itu kemudian mewarnai perjuangan dia secara militer dan di lapangan. Bagaimana misalnya kita lihat, tadi sudah disebutkan oleh Gusmis dengan baik sekali, bahwa dia bisa merangkul orang-orang yang katakanlah, jadi Jenderal Qasim Sulaiman ini kalau kita baca di media barat, dia ini kan jenderal yang penjahat, teroris, haus darah, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana mungkin orang seperti ini mampu merangkul orang non-Muslim, Kristiani, Izidi, dan yang beda madhab dengan dia, dan bahkan yang sekuler, yang, mohon maaf, kita harus jujur, misalnya Suriah itu tidak mengenal agama, dalam pengertian bahwa Asad dan bapaknya, Asad ini dan kemudian Hafiz, Bashar dan Hafiz ini kan orang-orang yang tidak dalam pengertian abangan atau bahkan lebih daripada sekedar abangan gitu. Tapi bagaimana mereka? Sosialis, bro. Sosialis, betul. Sosialis. Nah, jadi kan artinya dia bukan orang yang katakan santri lah kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, kenapa Jenderal Qasim Sulaiman itu bisa dekat? Itu kan menunjukkan dia ada mata rantai kemanusiaan, ada jalinan-jalinan kemanusiaan yang bisa dia rajut. Dan dia menemukan itu karena dia memegang nilai-nilai universal dalam perjuangannya. Dan menurut saya itu tercermin dalam ceramah-ceramah dia, dan terutama saya memberi rekomendasi untuk membaca wasiat dia yang sangat-sangat menunjukkan siapa dia, siapa hakikat dia gitu. Karena orang itu kalau sudah menghadapi kematian menurut saya akan jujur.
Jadi kalau orang sudah menghadapi kematian, artinya apa yang dia tulis saat dia mati, kita lihat itu adalah siapa dia gitu. Nanti Bisa kita lihat diceritakan sedikit wasiatnya, Beb? Ya, wasiatnya kan tentang bagaimana dia merindukan sang kekasih dalam pengertian Tuhannya yang dia cari di mana-mana sejak lama dia mencari Tuhan. Artinya dia kan orang yang keluar masuk medan tempur ya. Mungkin sedikit dari kita ini yang tahu bagaimana rasanya masuk ke medan tempur. Mungkin Gusmis sudah sering kalau medan tempur. Tapi nggak tahu tempurnya di mana, di istana apa di medan tempur militer. Nah, intinya orang yang sudah masuk keluar medan tempur tuh tahu persis bahwa dia sedang mencetor nyawanya kalau masuk ke medan tempur. Nah, dia bilang sejak 80-an, sejak lama aku mencarimu Tuhan. Tapi engkau selalu seolah-olah menghindariku, aku mungkin punya tugas lain gitu. Dan sementara teman-temannya pergi kafilah syuhada ini berjalan dan seterusnya, dan dia merindukan mereka, bahkan di sebuah kisah yang saya sebutkan di situ di Sungai Arvan yang di dekat perbatasan antara Irak-Iran itu dia pernah mengenang. Kalau nggak salah ini kejadian tahun 2009 lalu. Dia mengenang gugurnya teman-teman rekan-rekan syuhada dia di sungai itu dan dia bilang, aku tidak akan pernah, kata dia, meninggalkan jejak-jejakmu dan aku akan selalu jalan di jalan kerinduan ini. Jadi kita lihat dia rindu apa? Nah, di hadis Qudsi yang dia bawakan dalam wasiatnya. Dia katakan, begini, hadis Qudsi itu dia kutip secara khusus. Dia bilang, dia kutip hadis Qudsi yang mengatakan begini, wahai hambaku, Tuhan mengatakan, wahai hambaku, mendekatlah kepadaku dan berikan apa yang kau mau kepadaku, maka kelak aku akan membunuhmu. Dan kalau aku sudah membunuhmu, dalam tanda petik ya, ini membunuh pembunuhan cinta. Kata Tuhan, kalau aku sudah membunuhmu, akulah yang akan menjadi tumbalmu. Dan menjadi diatmu, tebusanmu. Jadi bayangkan, dia mengutip hadis ini di saat dia adalah jenderal yang punya tugas-tugas militer untuk menang. Tapi apa? Ada kerinduan. Dan menurut saya itulah the underlying mission of his life. Dan itu tidak bisa kita... Bisa nggak Bang nanya, Mas Ertas? Silakan. Itu langsung tadi, Mbak Tejo. Bisa nggak Mas Musa dielaborate lagi tentang ucapan Jenderal Qasim ke musuhnya bahwa aku akan tetap mencintaimu karena ketika kau membunuhku, kau akan membuatku syahid. Kalau nggak salah begitu. Nah, saya cuma ngasih bandingan, di wayang itu tidak dikenali setelah membunuh, Mas Ertas. Yang dapat menyempurnakan. Sampurnake. Jadi ketika di awal tadi ada Arjuna sama Adipati Karna, itu nanti di ending ketemu di Bharatayuda. Ketika Arjuna sudah mulai ragu-ragu karena dia kakak kandungnya sendiri. Tapi Krishna bilang di Bhagavad Gita, ya Arjuna, sekarang sudah tugasmu, baik dan buruk yang menentukan bukan kamu tapi Tuhan. Menyembelih hewan itu jelek, tapi karena disuruh, maka jadi baik dan menjadikan kambing bagian dari dirimu untuk sholat dan lain sebagainya. Nah, akhirnya terus dia sampurnake, enggak jedak. Istrinya menyempurnakan, gimana ini? Ya silakan Beb Musa dikomentari. Ya, ini Sufi ini lebih tinggi nih. Ya, saya kira istilah membunuh itu maksudnya menyatukan yang dua kekasih. Jadi maksudnya kalau sudah dibunuh kan hilang. Kalau aku membunuhmu artinya kamu jadi hilang, kamu jadi melekat, menempel padaku. Saya kira itu maksud dari istilah membunuh. Dan ini sebetulnya Mbah Tejo kalau baca di dalam puisi-puisi Rumi juga istilah ini dipakai. Pembunuhan dalam pengertian ini ya. Dalam pengertian yang menyatukan. Jadi tadinya di sana, hidup di sana, saya di sini. Jadi enggak, tadi maksudnya kalimatnya Jenderal Qasim tadi loh. Tadi Bang Musa sendiri kok yang ngomong. Oh iya, iya. Aku akan tetap, kalau nggak salah, bisa nggak? Aku akan tetap menghormatimu karena dengan membunuhku, kau membuat aku syahid. Kalau nggak salah gitu, itu kan menarik. Ya, itu ceritanya ada di dalam buku itu, Mbak Tejo. Dan saya mohon penerbit segera Saya udah ngirim, penerbit udah ngisi. Saya mau sudah di on the way bukunya. Oh, oke. Ya. Bagus lah kalau begitu. Bukunya mampir ke Iran dulu, baru. Aduh. Nah, saya kira itu tadi maksudnya itu adalah itu. Jadi dia ingin mengatakan aku itu akan tetap mencintaimu sebagai manusia. Karena apa, Pak Mbah Tejo ya? Saya kira ini kita harus tahu. Manusia sebagai manusia itu telah Allah muliakan. Tapi yang kita cela, yang kita perangi kan perilakunya.
perbuatan-perbuatannya. Kalau dia berhenti, ya dia akan mulia lagi. Gitu loh. Jadi ini kan ungkapan orang ini, prajurit itu ingin mengatakan, kamu sebagai manusia tetap akan aku syafaati. Kalaupun kamu membunuhku sebagai manusia, sebagai zat itu, sebagai substansi itu. Karena apa? Hakikatnya manusia itu kan satu. Semula satu jiwa. Nah, satu ruh dari Tuhan kan. Nah, perbuatannya yang kita lawan, yang kita perangi. Perbuatan buruknya. Karena perbuatan buruknya itu sebetulnya yang menzalimi dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri juga. Itu saya kira, tapi ini agak melebar ya. Cuman terima intinya kasih, saya ingin saya kita ingin masih ada sekitar 10 menit, sementara ada beberapa pertanyaan yang diarahkan pada penulis dan juga Gusmis. Saya ke Gusmis dulu. Apakah sikap Gusmis yang cukup clear dan progresif tentang Jenderal Qasim ini juga mewakili Muslim NU di Indonesia? Apakah ini hanya singular sikap dari seorang Zuhairi Misrawi? Atau sebenarnya juga mewakili sikap NU di Indonesia? Ya, ini pertanyaan agak sedikit sensitif ya. Ya, NU sejak kesyahidan Qasim Sulaimani langsung mengutuk tindakan Amerika. Jadi NU lebih berani dari Pak Jokowi. Nah, di sini banyak Jokower ya. Nggak ada lagi yang lebih Jokower dari saya loh. Pak Tejo tahu itu saya bela nih Pak Jokowi mati-matian. Tapi kan kita diajarkan di pesantren ulil haq walau kana murron, katakan yang benar walau itu pahit. Jadi NU sudah menyampaikan kritik. Nah, saya hanya mensarah pernyataan-pernyataan NU saja. Ta'zim saya kepada Nahdlatul Ulama. Hari pertama Qasim Sulaimani meninggal, NU langsung mengutuk Amerika Serikat. Karena bagaimanapun tidak diperbolehkan. Kita berandai-andai. Kalau tiba-tiba Amerika ngebom Panglima TNI atau pimpinan militer atau Kopassus, lalu kita diam juga, janganlah gitu. Jadi kita bisa mengandai-andai. Maka ini saatnya kita bersuara terhadap terutama kepada Amerika, karena negara cara mengelola negara itu harus konsisten, bahasa agamanya harus istiqomah. Dan saya kira kita semua tidak akan membenarkan segala kebiadaban, tindakan unilateral gitu. Jadi saya yakin bahwa ini sudah menjadi pandangan dari Nahdlatul Ulama, bahwa ya kita tahu berbeda, NU berbeda dalam beberapa hal dengan paham yang dianut oleh Iran, sudah pasti. Tapi terhadap ketidakadilan dan penjajahan kita sama. Ketidakadilan penjajahan kita harus sama. Indonesia pernah mengalaminya di masa lampau ratusan tahun. Dan kita tidak boleh membiarkan imperialisme itu. Dan jelas, maka NU itu jarang mengeluarkan fatwa politik. Satu-satunya fatwa politik di NU itu adalah jihad fisabilillah melawan Inggris dan Jepang di Surabaya. Itu jelas sikapnya. Pembunuhan terhadap Qasim Sulaimani itu penjajahan. Penjajahan yang tidak bisa dibenarkan. Maka sekali lagi ini bukan soal personifikasi ya. Ini soal ideologi. Ini soal visi kita. Dan kita sekarang hidup dalam dunia global, dalam peta politik, dalam geopolitik. Masih ada agenda tadi itu Palestina yang harus kita bela. Itu membutuhkan keseriusan, dan hari Jumat ini dinamakan Yaumul Quds oleh Imam Khomeini, dan kita harus mengingat kembali agenda-agenda apa yang harus kita kerjakan pada Yaumul Quds hari Jumat ini, supaya negara kita semua itu konsisten. Bung Karno memperjuangkan itu sejak tahun 55 kan. Konferensi Asia Afrika itu menjadi dokumen resmi negara yang didukung oleh negara-negara Asia Afrika. Tahun 65 juga dia ada konferensi Islam, negara-negara Islam Asia Afrika juga menjadi dokumen negara. Maka ini harus menjadi satu visi kita bernegara, bagaimana mewujudkan kemerdekaan Palestina itu. Terima kasih Gusmis penjelasannya. Saya kembali memberikan pertanyaan, saya arahkan kepada penulis yang lain, mungkin Bung Irman dan Bung Alfian. Dari Amel, sekarang siapa sosok yang berperan dan menggantikan posisi Jenderal Qasim di Iran?
Bagaimana? Bung Irman atau Bung Alfian? Musa mungkin, Habib Musa mungkin bisa jawab. Oh ya, silakan. Dari penulis, Habib Musa. Siapa yang berperan dan menggantikan posisi Jenderal Qasim sekarang di Iran? Ya, Artinya setelah Jenderal Qasim, apakah ada yang lain? ya, sekarang yang memimpin itu namanya Vanoni kalau nggak salah ya. Ismail Itu kan, Qana'i itu. ya, Ismail Qana'i, maaf ya. Itu jelas dari segi wibawa dan prestasi dan karir jelas di bawah Qasim Sulaimani seperti yang saya tahu ya. Tetapi bagaimanapun dia kan dari madrasah dan dari tempaan yang sama sehingga kita boleh berharap orang seperti dia juga akan punya mungkin katakan karakteristik yang kurang lebih sama. Cuman seperti tadi saya katakan bahwa ada keunikan pada sosok ini ketika itu tadi jenderal yang juga mahir berliterasi, puisi dan lain sebagainya. Itu yang mungkin agak membedakan dia dengan yang lain-lain. Karena dari sisi ini kan misalnya kita bisa lihat tadi Mbah Tejo juga sudah sampaikan, kita itu kekurangan di Indonesia itu kekurangan literasi bahkan di tokoh yang harusnya sosial politik, apalagi tokoh militer. Di tokoh sosial politik aja literasinya itu tidak mumpuni. Ini saya tidak mau bicara tentang yang menilai orang ya, tapi ini kita rasakan lah sebagai orang yang di dunia penerbitan kita bisa tahu lah itu gitu. Di penulisan juga ya. Terima kasih, Beb. Sekarang pertanyaan mungkin saya arahkan ke Mbah Tejo. Ada banyak pertanyaan nih, mohon maaf para penanya, saya tidak mungkin bisa melayani semuanya, jadi saya akan mengkurasi kira-kira pertanyaan yang relevan. Tentu semuanya relevan, tapi yang bisa saya arahkan kepada... Enggak. Ini kayaknya pertanyaannya cocok dengan Mbah Tejo. Apa yang mesti kita lakukan di Indonesia? Mengerti satu hal yang sama tentang penjualan besi tua sebagai orang Sate juga. Jadi kira-kira kita masih punya 4 menit, 2 menit, Kang Tejo, Mbah Tejo. Apa yang mesti kita lakukan di Indonesia dari sisi tatanan grassroots, cendekiawan, aktivis? Bisakah kita menghidupkan sosok Jenderal Qasim di Indonesia? Siapakah itu? Mungkin kalau dalam 2 menit, mau atau nggak mau, kita hidupkan ideologi lagi. Salah satu cara menghidupkan ideologi, para pemimpin harus sastra ngomongnya. Caranya juga baca buku. Sementara penerbitan di Indonesia udah mulai kecil-kecil, dipajikin yang sama, penulis itu paling cuma dapat berapa 12,5% tuh nggak bisa. Untuk penelitian aja nggak cukup. Gimana mau bikin buku? Mestinya buku digratisin, pajak harus khusus, supaya pemimpin juga baca. Kalau pemimpin udah baca, maka dia ngomong bahwa saudara-saudara kita berdasarkan ideologi. Kalau enggak, semua orang bekerja atas dasar duit. Semua orang, jangan nyalahin Bang Hertas, kalau menteri, kalau startup dan lain sebagainya, karena nggak ada yang digayuh, nggak ada yang sesuatu yang di luar duit yang harus digayuh buat apa? Ya. Saya aja juga nggak mau kalau misalkan pentas di mana nggak dibayar, karena nggak jelas, ideologinya nggak jelas. Itu saya kira dalam baru kita bisa yang seperti Mbak Dina tadi omong. Bersastra dan membaca untuk iya, bahwa investasi bukannya satu-satunya agama, karena tanpa investasi pun ternyata bisa hidup. Contohnya Iran. Bahkan rumah tangga itu kenapa kok bisa hidup tanpa era PBN? Tanpa era PBD loh rumah tangga itu. Mbak juga nggak peduli dolarnya mau berapa, udah nggak peduli. Pokoknya nikah, aku nggak punya duit waktu itu, belum punya nikah. Ada habis nikah dikasih bantuan numpang di garasi teman. Aku yakin ini sangat agak ateis dalam tanda kutip era PBN ini gitu. Wah, udah jalan aja, setiap kali butuh Tuhan pasti ngasih. Asal butuh loh, bukan keinginan. Logikanya negara kayak rumah tangga aja. Intinya kalau pakai era PBN nggak jalan rumah tangga. Aku mesti punya rumah dulu baru nikah. Udah nggak jalan, udah kayak jadi jomblo terus. Baik, Mbak Tejo. Kita masih punya 2 menit, sementara saya ada request dari penerbit, dari organizer, agar ada sesi foto bersama. Jadi sebelum saya kembali menyerahkan ke Mas Farid sebagai organizer, saya mengucapkan terima kasih kepada penulis
kita kehadiran 200 lebih partisipan. Ini saya memoderatori diskusi paling besar yang pernah saya lakukan. Saya juga terlibat diskusi paling besar, ya, ada sekitar 200-an orang yang ikut dalam diskusi kita. Saya terima kasih pada penulis, Habib Musa, Mas Irman, dan Mas Alfian. Mbah Tejo sebagai narasumber kita, terima kasih atas senandungnya, kritiknya. Kang Zuhairi Misrawi, Ustadz Zuhairi, dan Ustazah Dina Sulaiman. Mbak Dina, terima kasih banyak sebagai narsum dan kawan-kawan semua. Silakan Mas Farid dari penerbit. Semoga masih ada waktu untuk sesi foto bersama. Saya serahkan 1 menit ini kepada Anda. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kritiknya. Kang Zuhairi Misrawi, Ustaz Zuhairi, dan Ustazah Dina Sulaiman. Oke, saatnya kita WiFi foto bersama. 1. Oke, Bang. Oke, silakan. Saatnya kita WiFi atau foto bersama. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Mohon tetap seperti posisi semula. Sebentar. Udah. Saatnya kita WiFi atau foto bersama. Sebentar ya. 1, 2, 3. Ini ada 3 slide. Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Aduh, ini kalau begini buku harus dikirim nih. 1 slide lagi. Udah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Sampai bertemu lagi. Terima kasih semua. Thank you Pak Erta. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Bang Erta Sning, untuk semua narasumber. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. 1, 2. Itu pasti ISIS sehingga ISIS hancur. suaminya Itu dia nggak kan bibit sel-selnya itu bibit yang berlian. Di covernya tuh agak jadi covernya itu keren. Nah, terus maksudnya mau nanya, toko yang di Pancoran itu kan biasanya ada di kantong plastik tuh alamatnya, kantong plastik obat yang pernah nebus. Saya kan nggak nyimpen tuh nomor. Tapi tadi setelah di ada kalau Tuan guru kan banyak ya. Apa ini huruf? Kayak gini, wes cuma nggak mau. kalau Aceh kalau
Kebanggaan lah. Riset di sini praktis. Itu nikmat. Kalau orang udah punya dari situ tempat diskusi riset orang yang kaya punya